hanya di Lensa Bogor. Selamat siang pemirsa, kami hadirkan Lensa Bogor sebagai program berita yang siap menjadi sumber informasi terpercaya. Saya Ena Kurniati Dan saya Ridho Ramadan akan memberikan berbagai informasi mulai dari kabar ekonomi, pendidikan, budaya, kuliner hingga pariwisata Bogor yang selalu istimewa. Berikut adalah berita utama hari ini. Permisa, Universitas Pakuan Bogor adanya tarif pajak kuliner viral yang ada di Bogor. Jajanan ini di wisata tematik Conference on Management Teknologi Hanya di Lensa Bogor. Kita ke berita pertama. Universitas Pakuan mencatat kemajuan besar menuju target sebagai ASEAN Reference University pada tahun 2027. Dengan kolaborasi internasional, universitas ini membuktikan kemampuannya melampaui ekspektasi. Berbagai langkah strategis dirancang untuk memperkuat posisi global. Berikut berita selengkapnya. Permisa, Universitas Pakuan Bogor menjadi penyelenggara 42nd International Conference on Management, Technology, Engineering, and Design atau biasa disebut ICOMTAD 2024. ICOMTAD menghadirkan pembicara dari berbagai negara seperti Indonesia, Malaysia, Jepang, Pakistan, Filipina, dan Uzbekistan. Kegiatan ini dilaksanakan untuk berdiskusi mengenai pengetahuan tentang wawasan dan inovasi dalam bidang manajemen, teknologi, teknik, dan desain. Universitas Pakuan mencatat kemajuan signifikan dalam mencapai target sebagai ASEAN Reference University. Meski target tersebut ditetapkan untuk tahun 2027, berbagai pencapaian telah melampaui ekspektasi. Universitas Pakuan berhasil menjalin kerjasama internasional yang luas, termasuk dengan Rudy di Jepang dan Tashkent University di Uzbekistan. Kolaborasi ini menjadi lompatan besar yang membawa universitas lebih cepat mencapai targetnya. barangkali ini pertama ya untuk maksud saya di periode saya ya. Saya memang sudah mencanangkan 2024 itu harus ada international conference gitu, karena itu kita akan lead mendunia, bukan lagi kita cuma di ASEAN tetapi kita sudah di ASEAN gitu, sudah di Asia. Nah ini akan membawa wawasan yang banyak baru, pakar-pakarnya itu juga luar biasa. Nah tentunya akan mendorong kita mendapatkan pengetahuan yang sangat luas, terutama mahasiswa, dosennya dan juga mahasiswa. Dalam waktu dekat, Universitas Pakuan juga akan menjajaki peluang pertukaran pelajar dengan Malaysia. Program ini menjadi bagian dari visi besar universitas untuk go internasional. Permisa, semua kegiatan ini dapat terus berlanjut dan dapat menginspirasi juga memberikan kontribusi nyata dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Sekian, saya Natania Astria, sampai jumpa. Kenaikan tarif pajak pertambahan nilai menjadi 12%, memberikan pengaruh besar terutama bagi masyarakat menengah ke atas yang cenderung membeli barang-barang premium. Kebijakan ini diprediksi akan menyebabkan kenaikan harga barang dan jasa dalam kategori tersebut. Kita ikuti laporan reporter Eka Hesti. Pemirsa, Badan Pangan Nasional beberapa waktu lalu mengatakan bahwa adanya tarif pajak pertambahan nilai mengalami kenaikan sebesar 12% yang akan dimulai pada tanggal 1 Januari 2025. Komponen lainnya yang berdampak langsung pada harga beras akan mempengaruhi harga beras secara tidak langsung. Lalu bagaimana harga beras di pasar Surya Kencana Bogor saat ini? Langsung saja kita tanyakan kepada penjual beras di pasar Surya Kencana Bogor saat ini. Kenaikan PPN 12% awal tahun ini tidak melibatkan harga beras, tetapi secara tidak langsung akan mempengaruhi dari segi pengiriman seperti logistik. Harga beras awal tahun cenderung mengikuti bagaimana keputusan pemerintah. Roni, pedagang beras di Pasar Surya Kencana Bogor, berharap di awal tahun 2025 ini harga beras standar saja dan tidak ada kenaikan harga beras yang merugikan pedagang maupun pembeli. Tahun baru, harga beras ini naik atau turun? Kadang-kadang naik, kadang-kadang kalau sekarang mah mungkin ada kenaikan. Ya harapannya mah standarkan aja gini. Kan kalau diturunin terus mah kasihan juga petani. Iya. Harga pupuk naik, subsidi Naik juga. Iya, standarin aja. Pemirsa, 9 bahan pokok termasuk beras tidak termasuk ke dalam kategori bahan pangan yang memiliki kenaikan harga sebesar 12%.
tetapi komponen lainnya yang akan berdampak kepada harga beras seperti logistik. Saya Eka Hesti Setiawati melaporkan. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami di Lensa Bogor. Kami akan segera kembali selepas jeda pariwara berikut ini. The fourth industrial revolution is increasingly supporting the advancement of global communication and information technology. Its development must be accompanied by the ability and skills to adapt and take advantage of all opportunities within it. Are we ready to welcome it? The Faculty of Social Sciences and Humanities, Pakuan University, has always been a place to develop abilities and skills in the fields of language, literature, and communication. The Faculty of Social Sciences and Humanities, Pakuan University, accommodates 4 study programs with good prospects in the future, such as Indonesian Literature Study Program, English Literature Study Program, Japanese Literature Study Program, and Communications Sciences Study Program. Each study program carries out various effective and applicable lecture activities to create an active and creative generation in global developments. Academic services are supported by CIMAC platform, an integrated information system that is practical and make it easier for the students to process and obtain information about academic activities. Our complete and comfortable facilities provided to support all academic and non-academic needs of students. Library, language laboratory, multimedia laboratory, broadcasting laboratory, photography laboratory, art laboratory, lectures room, academic services. Faculty of Social Sciences and Humanities, as a learning organization, will continue to improve the quality of lecturers and also graduates, participate in preserving the culture of local wisdom, excelling in the fields of language and literature, media and communication. Along the way, our faculty students have won various achievements and appreciation in the academic and non-academic fields. Hi everyone, my name is Anissa Azahra. I'm the alumni of Pakuan University. The organization in Pakuan University are very fun, even can boost our interest and social skills. And I was taught and guided by a highly professional, supportive, and very creative community and lecturers. And my class were also very engaging and fun. Students will be provided in the space to explore, discover, and develop their respective interests and talents, as well as forming competitive and prepared individuals to build a better future. The best generation to welcome the advancement of communication and information technology starts here. Let's be active, creative, and innovative people with the Faculty of Social Sciences and Humanities, Pakuan University. Hanya di Lensa Bogor. Kembali lagi bersama kami di Lensa Bogor. Pemirsa, Kampung Batik di Cibulu, Kota Bogor terus berjuang melawan tantangan batik printing dengan mempertahankan nilai-nilai tradisi. Lalu apa saja harapan mereka untuk terus berkembang? Mari kita simak liputan selengkapnya. Halo pemirsa, hari ini saya akan mengajak Anda untuk melihat pesona Kampung Batik Cibulu di Kota Bogor.
Batik Cibulu sudah berdiri 10 tahun lamanya. Tentunya banyak inspirasi di balik pengembangannya. Batik Cibulu ingin lebih memberdayakan masyarakat, terutama kaum ibu-ibu yang kurang produktif, menjadi produktif kembali di masa tuanya. Salah satu pengelola Kampung Batik Cibulu terinspirasi karena banyaknya ibu-ibu yang sudah tidak produktif lagi. Apa sih inspirasi di balik pengembangan Kampung Batik Cibulu ini, Bu? Inspirasinya? Lebih ke pemberdayaan kaum ibu. Oh ya. Terutama ibu-ibu yang sudah dibilang ini kurang produktif lah menjadi produktif kembali. Mimpi yang ingin diwujudkan Batik Cibulu yaitu ingin memiliki fasilitas yang lebih memadai, seperti galeri dan lahan parkirnya yang luas. Pemirsa, Kampung Batik Cibulu memang memiliki komitmen untuk memberdayakan masyarakat sekitar dan juga khalayak luar untuk mengenal dan mempelajari batik. Saya Ilma Syatrodia, sampai jumpa. Jadi bagaimana? Apakah Anda tertarik berkunjung ke Kampung Batik Cibulu, Kota Bogor? Ya, pilihan batiknya sangat banyak dan beragam. Ada batik Kujang, batik Megamendung, dan masih banyak lagi. Baik, kita ke kabar lainnya. Wisata tematik Mulia Harja di kawasan Bogor Selatan menjadi pilihan destinasi yang menarik untuk menikmati pesona alam dan kegiatan bertema lokal. Tahun baru semangat baru, dan tahun baru adalah waktu untuk merajut mimpi baru. Halo pemirsa, apa kabar? Mengawali tahun 2025, saat ini saya ada di wisata tematik kawasan Mulia Harja, Bogor Selatan. Oke, pengembangan objek wisata di sini juga menjadi salah satu sumber bagi penghasilan untuk mensejahterakan masyarakat sekitar. Wisata tematik Mulia Harja menawarkan pesona sawah hijau dan latar gunung salak dan ikon padinya yang organik. Tempat ini menjadi destinasi favorit untuk berbagai aktivitas seperti bertani, trekking, berkebun, kuliner, dan bermain permainan tradisional. Tahun 2025, Wisata Mulia Harja memperkenalkan program dan fasilitas baru yang didukung oleh pemerintah Kota Bogor, menjadikannya lebih menarik dan berkesan. Pengelola wisata tematik Mulia Harja, Imam Hanafi, mengungkapkan, dalam seminggu jumlah pengunjung bervariasi. Daya tarik wisata kita lebih ke wisata alam dengan pemandangan sawah. Jadi naik turunnya itu tergantung dari kondisi sawah atau kondisi padinya. Ketika kondisi padinya lagi hijau, lagi bagus, view-nya bagus, biasa pengunjung kita alhamdulillah banyak. Tapi ketika pasca panen dengan view sawahnya nggak ada, istilahnya kayak gitu, untuk pengunjung biasanya kita sedikit menurun. Nah, bagaimana nih pemirsa, mengasyikkan bukan awali tahun baru Anda dengan mengunjungi Kampung Tematik Mulia Harja dan rasakan sendiri pesona alam dan budayanya. Saya Dade Syafira, sampai jumpa. Hanya di Lensa Bogor. Dari Mulia Harja, kita lihat dulu dari beragam liputan kuliner di Bogor. Jajanan Vira kembali hadir di Kota Bogor. Ketan susu Vira di Jalan Malabar menawarkan cita rasa unik dengan berbagai menu bestseller seperti ketan susu keju coklat dan ketan susu mangga. Berikut liputan dari Angeli Dwi Putri. Halo pemirsa, sekarang saya sudah ada di Bogor, tepatnya di Ketan Susu Malabar, kuliner viral yang ada di Bogor. Jajanan ini tentu bikin kalian kenyang dan pastinya enak banget. Yuk ikutin! Nah pemirsa, ini dia menu bestseller yang ada di Ketan Susu Malabar yang sudah saya pesan. Ketan yang gurih dipadukan dengan keju dan coklat yang manis sangat cocok disatukan. Namun, jika pemirsa ingin yang manis dan segar, ada juga ketan susu mangga. Perpaduan ketan dan buah mangga yang asli membuat rasanya sangat unik dan enak. Hari ramai seperti ini ya Kak? Iya. Setiap hari? Ya, setiap hari. Kadang sepi juga kalau lagi hujan. Oh, kalau lagi hujan sepi ya? 3 sampai jam 10 Kak. 10 malam. Bukanya setiap hari? Senin doang tutup ya Kak. Oh, hari Senin tutup? Ya, Senin tutup, Selasa sampai Minggu buka. Oke, makasih ya Kak. Ya, sama-sama Kak. Nah, itu dia makanan yang selalu jadi incaran pengunjung di sini. So, jangan lupa mampir ke Ketan Susu Malabar sambil menikmati awal tahun 2025 yang cerah. Saya Angeli Putri, sampai jumpa. Hanya di Lensa Bogor.
Pemirsa, demikian seluruh rangkaian berita hari ini. Saatnya kami ajak Anda untuk bergabung bersama program Lensa Desa. Saya Rino Ramadan. Saya Ina Kurniati. Selamat tahun baru 2025. Semoga segala impian dan harapan Anda terwujud indah. Sampai jumpa. Permisa, Universitas Pakuan Bogor. Wah, adanya tarif pajak kuliner viral yang ada di Bogor. Jajanan ini di wisata tematik Conference on Management Teknologi Hanya di Lensa Bogor. Lensa Desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak, Ibu, dan teman-teman audiens dan tentunya pemirsa yang ada di rumah. Perkenalkan, saya Alina Sukma yang hari ini akan menemani Anda dalam acara spesial yaitu Lensa Desa. Pada kesempatan ini kita sedang berada di Desa Wisata Batu Layang, sebuah destinasi di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor yang telah membuktikan diri sebagai salah satu ikon wisata unggulan. Sebelum dimulai, izinkan saya memperkenalkan tema talk show kita, yaitu Desa Wisata Batu Layang Mendunia. Untuk itu, kita mempunyai tema tagline hari ini. Kalau saya bilang wisata ramah, semuanya bilang eta pisan. Sambil menerapkan dari kami. Boleh dicoba? Boleh? Wisata ramah, eta pisan. Belum lengkap rasanya kalau yang punya jargon cuma Desa Wisata Batu Layang aja nih. Program kita juga punya jargon loh. Jadi kalau saya bilang Lensa Desa, ibu-ibu atau bapak-bapak bisa bilang menggambarkan keunikan menduniakan desa. Menggambarkan keunikan dan menduniakan desa. Bisa? Oke, ulang dulu ya. Lensa Desa menggambarkan keunikan menduniakan desa. Oke, kita coba ya bareng-bareng. Lensa Desa menggambarkan keunikan menduniakan desa. Tepuk tangan yang meriah. Baik, sebelum acara kita mulai ke sesi talk show, kali ini kita akan berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Ilma Isaturia. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhanku yang maha pengasih dan penyayang, kami panjatkan puji dan syukur atas nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Berikanlah kebijaksanaan, kesabaran, dan kekuatan dalam menjalankan acara ini. Semoga acara ini berjalan dengan lancar, membawa manfaat, dan menjadi sarana untuk mempererat tali silaturahmi, serta meningkatkan kesejahteraan. Berikanlah kami kesadaran untuk selalu menjalankan perintah-Mu dan menjauhi larangan-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ilma Isaturia yang telah memimpin doa. Yang selanjutnya sambutan pertama dari produser acara kita yang telah bekerja keras untuk menyajikan program ini dengan sangat baik kepada Andina Ridwan Harjo. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kades Batu Layang, Bapak Haji Iwan Setiawan, yang kami hormati Ibu Sherly Murniasi selaku Ketua Tim Penggerak PKK di Desa Batu Layang, yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah Newscasting and Announcing Ibu Mei Crescentia Rahim. Pertama-tama sebelum masuk ke sambutan saya ingin memperkenalkan diri dulu. Di sini perkenalkan, nama saya Andina Ridwan Harjo selaku
produser dari acara program Lensa Desa Wisata Batu Layang Mendunia. Saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih terutama kepada Desa Batu Layang karena telah menerima kami dengan baik dari awal kita syuting sampai acara pada hari ini. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada rekan-rekan panitia yang sudah bekerja dengan sangat baik dan keras. Saya apresiasi sekali kepada panitia ini karena rumahnya pada jauh-jauh dari sini kebetulan. Tapi mereka bekerja keras untuk mengerjakan tugas akhir ini. Mungkin cukup sekian sambutan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Alina telah memberi sambutan. Yang selanjutnya kami juga ingin mendengarkan sambutan dari dosen pengampu mata kuliah Newcasting dan Nonsi yang telah memberikan bimbingan yang luar biasa kepada kami sehingga acara ini bisa terselenggara, kepada Ibu Mei Crescentia. Tetapi Ibu Mei hari ini sedang berhalangan hadir karena masih menuju di perjalanan. Selanjutnya kami mengundang sambutan untuk Kepala Desa Batu Layang, Bapak Haji M. Iwan Setiawan untuk memberikan sambutan. Untuk Bapak dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator atau acara. Pada kesempatan ini saya atas nama Kepala Desa Batu Layang mengaturkan terima kasih kepada segenap hadirin undangan dan juga wabil khusus kepada segenap adik-adik mahasiswa dari Universitas Pakuan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya yang alhamdulillah pada kesempatan ini telah melaksanakan kegiatan di Desa Wisata Batu Layang. Semoga ini bisa menjadi motivasi bagi kami dari pemerintah desa dan juga desa wisata untuk bisa menuju arah yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Terima kasih dari saya dan Allah Subhanahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sambutan kita kepada Bapak Iwan. Yang selanjutnya sambutan dari Ketua Tim Penggerak PKK Desa Batu Layang, Ibu Serli Muniasi untuk memberikan sambutan. Kepada Ibu dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Batu Layang, yang saya hormati adik-adik dari Fakultas Pakuan dan Universitas Pakuan, dan yang saya hormati para ibu-ibu dan bapak-bapak, ibu-ibu kader, terutama kader Posyandu dan kader PKK. Terima kasih sebelumnya dari kami atas ketua PKK Desa Batu Layang. Terima kasih saya ucapkan kepada adik-adik dan kakak-kakak dari Universitas Pakuan yang mana telah hadir di Desa Wisata Batu Layang untuk menjadikan Desa Wisata Batu Layang mungkin kedepannya lebih baik lagi dan lebih maju lagi dan mendunia tentunya. Dari saya cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Serli atas sambutannya. Nah, sekarang ibu-ibu, bapak-bapak, kebetulan narasumber kita udah ada di sini. Jadi sekarang kita saatnya masuk ke acara inti kita, yaitu talk show inspiratif bersama narasumber keren. Talk show akan dipandu oleh host yang sangat luar biasa. Kita sambut saja Joshua Brian Tio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, desa wisata harus mengedepankan keunikan desa, keunikan alamnya, dan juga keunikan budayanya, dan juga keunikan lain-lainnya. Itu karena fokus pada keunikan dan dapat membantu desa dalam membangun citra yang baik di depan masyarakat, dan juga dapat membedakan diri dari destinasi desa lainnya. Desa Batu Layang Mendunia itu adalah tema dari dialog kita pada hari ini. Saya, Joshua Brian Tio,
mahasiswa Universitas Pakuan Bogor akan menjadi host pada hari ini dan juga langsung dari kantor Desa Batu Layang, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. Dan kami menghadirkan 2 orang tamu yang sangat eksklusif pada hari ini. Sebelum itu, aku akan menjelaskan sedikit nih perihal tentang Desa Batu Layang. Desa Batu Layang adalah desa pariwisata di mana banyak sekali kegiatan yang bisa dilakukan di sini. Mulai dari kegiatan outdoor, outbound, lalu juga camping, glamping, lalu juga kita bisa pergi ke curug dan juga kita bisa melihat pemandangan Gunung Pangrango. Baik, kita hadirkan 2 narasumber yang spesial pada hari ini, yaitu Kepala Desa Batu Layang Bapak Haji M. Iwan Setiawan dan juga Pengelola Desa Wisata Batu Layang Bapak Palahudin. Berikut beri tepuk tangan yang spesial untuk mereka. Boleh diserahkan dulu. Baik pemirsa, sebelum menuju ke talk show kita pada hari ini, kita akan saksikan dulu nih keunikan Desa Batu Layang dalam lensa editorial berikut ini. Inilah tempat di mana kita bisa merasakan keindahan dan kehangatan alam. Inilah tempat di mana kita bisa menghabiskan waktu dan menikmati keasrian desa yang tenang dan sejuk. Di balik keindahan Kabupaten Bogor, ada masyarakat desa yang hangat dan penuh dedikasi untuk mengembangkan daerahnya agar berdaya saing global. Desa wisata Batu Layang di Cisarua, Kabupaten Bogor, selalu mengikat rasa untuk datang kembali. Batu Layang mempertahankan tradisi. Di sini kami menemukan banyak momen-momen yang berharga. Di antara manisnya hasil bumi, kami temukan serpihan surga di sini. Batu Layang. Pada tahun 2023, Desa Batu Layang, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, masuk ke 8 besar nominasi Best Tourist Village tingkat internasional dalam penghargaan UN World Tourist Organization. Ini adalah pencapaian yang sangat luar biasa. Apa saja keistimewaan dari Desa Wisata Batu Layang yang membuat banyak wisatawan jatuh cinta untuk datang ke sini? Desa Batu Layang fokus pada pengembangan potensi desa, terutama di bidang pariwisata. Berada di kawasan puncak, sektor pariwisata menjadi pendorong utama ekonomi masyarakat. Pengembangan desa wisata di Batu Layang merupakan salah satu bentuk percepatan pembangunan desa secara terpadu untuk mendorong transformasi sosial, budaya, dan ekonomi. Kepala Desa Batu Layang Iwan Setiawan mengungkapkan, semua upaya ini dilakukan demi kesejahteraan bersama dan masa depan yang lebih baik untuk masyarakat Desa Batu Layang. Dengan saya menjabat sebagai kepala desa, kebijakan-kebijakan yang kita ambil ya kaitan dengan masalah pembangunan dan lain hal itu kita tertuju kepada bagaimana caranya pariwisata di Batu Layang ini bisa dirasakan dampak manfaatnya oleh warga masyarakat. Kades Iwan menyampaikan, setiap RT dan RW di Desa Batu Layang berkontribusi melalui UMKM atau kegiatan lain yang mendukung program Desa Wisata Batu Layang. Keindahan Desa Batu Layang bukan hanya tentang pemandangan, tapi juga bagaimana setiap sudutnya dihidupkan oleh inovasi dan pemberdayaan masyarakat. Salah satu contoh nyata adalah pengembangan wilayah Kubang di RW 03. Dahulu kawasan ini hanyalah lahan perkebunan warga, namun kini telah diubah menjadi destinasi wisata agro. Di sini pengunjung dapat merasakan pengalaman memetik sayuran segar, membajak sawah, dan berbagai kegiatan pertanian lainnya. Sebuah cara kreatif untuk menghadirkan wisata berbasis alam sekaligus memberdayakan warga lokal. Di sisi lain, wilayah RW 01 yang dikenal dengan kepadatan penduduknya menghadirkan tantangan tersendiri. Namun dengan semangat kolaborasi, kawasan ini kini memiliki bank sampah dan komunitas lingkungan yang aktif. Inovasi ini tidak hanya mengatasi masalah lingkungan, tetapi juga menciptakan destinasi wisata edukasi yang menarik. Alhamdulillah waktu di Adwi kita masuk di 100 besar desa wisata berkelanjutan se-Indonesia. Berbagai penghargaan telah diraih Desa Wisata Batu Layang. Salah satu diantaranya adalah masuk dalam 8 besar nominasi Best Tourism Village tingkat internasional dalam penghargaan UN World Tourism Organization atau UNWTO. Pengembangan pariwisata yang lebih merata di seluruh wilayah Desa Batu Layang terus dilakukan. Jadi saya ingin 23 RT se-Desa Batu Layang ini berkontribusi untuk menjadi salah satu bagian dari desa wisata. Baik itu kaitan dengan UMKM,
ataupun dengan kesenian, kearifan lokal yang harus muncul di setiap RT. Untuk menunjang pengelolaan wisata, pemerintah desa juga memperkuat koordinasi strategi dengan pemerintah daerah dan Dinas Pariwisata Kabupaten Bogor. Salah satu fokus ke depan adalah memaksimalkan promosi wisata melalui pengadaan peralatan digital yang lebih memadai. Salah satu daya tarik utama Desa Batu Layang adalah wisata glamping atau luxurious camping. Dengan pemandangan alam yang indah dan fasilitas modern, wisatawan dapat menikmati pengalaman camping yang nyaman dan mewah. Di sini wisatawan bisa menikmati suasana camping dengan fasilitas lengkap, langsung menghadap pemandangan pegunungan yang menyejukkan. Ini jadi daya tarik utama yang membuat Desa Batu Layang semakin dikenal luas. Oke, kan tadi kita udah jalan-jalan ya ke wisata yang ada di Desa Batu Layang, salah satunya ke glampingnya. Nah, dari banyak keunggulan yang ada di Desa Wisata Batu Layang ini tuh, ada nggak sih pengembangan atau inovasi baru yang akan ada di tahun yang akan datang gitu? Buat inovasi yang akan datang sih sebenarnya banyak ya. Kita juga pengen pengembangan ini kan saat ini kan Desa Wisata Batu Layang ini kan mencakup 3 RT, baru 3 RT kan, RT 6, RT 7 sama RT 1. Nah, kita tuh pengen ada lagi nih. Jadi potensi wisata yang lain yang sebenarnya masih edukasi. Di RT 4 kalau nggak salah, dia itu jadi kampungnya itu banyak pengrajin sablon. Pengrajin jadi, sablon baju. Iya, sablon baju gitu. Nah, kita tuh pengen mengedukasi teman-teman yang lain gitu, cara nyablon baju gimana. Jadi mereka pun dapat pemasukan lebih dari situ. Gitu. Jadi pengennya sih ke situ. Pengennya jadi memperkenalkan pengrajin ini. Iya, betul. Memperluas. Kan kita takutnya satu desa ya. Iya. Tujuan kita kan pengen satu desa dapat semua lah gitu, dengan potensi-potensi masing-masing tapi ya tanpa merubah sifat alami tadinya gitu. Iya, pengen menambah inovasi baru itu ya. Sejak masa pandemi, Desa Wisata Batu Layang menghadapi tantangan besar, di mana jumlah pengunjung sempat menurun drastis. Namun, setelah pandemi berlalu, pariwisata di sini kembali bangkit. Kini pengunjung yang datang semakin beragam, mulai dari wisatawan lokal hingga mancanegara, seperti Malaysia, Jepang, Cina, Denmark, bahkan Timur Tengah. Setiap pengunjung memiliki minat yang berbeda. Wisatawan dari Malaysia misalnya, tertarik untuk menginap di Camp Kai Mandala dan mencoba aktivitas ATV. Sementara itu, tamu dari Denmark lebih menikmati trekking ke air terjun, mencari ketenangan di tengah keindahan alam. Adapun wisatawan dari Timur Tengah, mereka cenderung memilih wisata ATV sebagai aktivitas favorit. Dukungan pemerintah desa juga berperan penting dalam meningkatkan kualitas wisata. Dulu, akses jalan sering menjadi keluhan, seperti kondisi yang sempit dan rusak. Namun kini, infrastruktur telah diperbaiki, sehingga semakin nyaman untuk dijangkau oleh para wisatawan. Tidak hanya wisata dan inovasi pertanian, Desa Batu Layang juga memiliki produk kreatif lokal dan dikembangkan oleh warganya. Mulai dari kerajinan tangan dan yang lainnya, semua dihasilkan dengan kualitas yang tidak kalah saing. Semua produk ini dibuat oleh warga Desa Batu Layang. Lebih bagus, jadi lebih berkembang lagi gitu. Pembangunan kepariwisataan melalui pengembangan desa wisata di Batu Layang telah memberi dampak pada pertumbuhan ekonomi yang baik dan menjadi nilai tambah untuk kesejahteraan masyarakat. Lebih bagus lagi, lebih bersama lagi. Jadi istilahnya kita maju bersama gitu. Jadi peningkatan ekonominya juga semakin merata gitu. Pengennya seperti itu. Jadi usaha bareng-bareng, nikmatnya proses juga bareng-bareng, hasilnya bareng-bareng. Harapan saya untuk Desa Batu Layang ke depannya adalah agar desa ini semakin maju. Semoga kita semua bisa berproses bersama, meningkatkan perekonomian, dan menikmati hasilnya secara merata. Banyak harapan desa wisata dapat menjadi produk yang berkelanjutan dan berkelas dunia. Itu karena desa wisata merupakan salah satu ujung tombak pariwisata kita. Dapatkan pengalaman mendalam melalui potensi Desa Wisata Batu Layang. Bahagia sekali bisa melihat keindahan secara langsung yang ada di Desa Wisata Batu Layang, Cisarua, Kabupaten Bogor. Wisata ramah, eta pisan.
Baik, Pak Kades, kumaha damang Pak? Kumaha damang Ibu? Kumaha damang Pak Kang Pale? Baik Pak Kades dan juga Kang Pale, itu tadi kita sudah menyaksikan bersama editorial tentang Desa Batu Layang yang memiliki keindahan yang sangat luar biasa. Baik, kita mulai dari pertanyaan pertama ya Pak. Kira-kira apa saja sih yang menjadi pencapaian Pak Kades dan juga Kang Pale dalam pembangunan Desa Batu Layang sepanjang 2024 termasuk pariwisatanya? Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin saya ingin menyampaikan kaitan dengan pencapaian kaitan baik itu Desa Wisata Batu Layang atau pemerintah desa di tahun 2024 ini, khususnya untuk desa wisata ini kita sedang melaksanakan pengembangan yang mana itu ditujukan atau bertujuan untuk gimana caranya desa wisata ini bisa dapat dirasakan dampak manfaatnya oleh warga masyarakat Desa Batu Layang secara keseluruhan. Makanya di 2024 kita mencoba untuk membuat ataupun memplotting destinasi-destinasi yang notabene destinasi tersebut bisa sesuai dengan potensi dan juga sesuai dengan karakter masing-masing wilayah, khususnya yang ada di RT-RT se-Desa Batu Layang. Seperti itu. Baik, wah ternyata banyak sekali perkembangan yang dilakukan di Desa Batu Layang ini ya Pak ya. Baik, kita menuju ke pertanyaan kedua ya Pak ya. Kira-kira nih Pak, kalau dari sisi pengembangan fasilitas dan infrastruktur di Desa Batu Layang itu bagaimana ya Pak? Kalau untuk pengembangan fasilitas, alhamdulillah kita salah satu desa yang ada di Kabupaten Bogor ini mendapatkan program bantuan keuangan desa yang sangat signifikan untuk mendorong pembangunan infrastruktur. Ya, dengan adanya bantuan infrastruktur desa dari Kabupaten Bogor, yang mana itu hanya satu-satunya di Indonesia, bantuan 1 miliar satu desa untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur. Makanya dengan adanya program tersebut, kita prioritaskan infrastruktur menuju destinasi-destinasi yang ada di Desa Batu Layang itu. Kita upayakan di 2024 itu selesai dilaksanakan pembangunan dengan menggunakan APBD kabupaten. Mungkin seperti itu. Dan juga kaitan dengan pengembangan lain, di kita sekarang sudah ada warna wisata ataupun wisata termasuk destinasi baru yaitu ATP untuk di desa wisatanya. Nah ini menjadi faktor pendorong khususnya desa wisata, dan alhamdulillah dengan adanya unit usaha tersebut dengan bekerja sama dan berkolaborasi dengan badan usaha milik desa, nah sehingga hasil dari pariwisata yang dihasilkan oleh desa wisata itu sendiri itu insya Allah akan kita kembangkan lagi di 2025. Kita sudah mempunyai modal dari itu, intinya seperti itu. Wah ternyata bantuan dari pemerintah juga sangat membantu ya Pak ya. Oke. Nah, pada Juli 2023, Desa Batu Layang meraih penghargaan bergengsi sebagai Top 8 Tourism Village dari United World Tourism Organization atau UNWTO. Wow, hebat sekali ya Pak ya. Beri tepuk tangan dong. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kalau boleh tahu nih Pak, apa saja potensi keunggulan lainnya di sini? Kalau potensi keunggulan, Desa Wisata Batu Layang ini mempunyai karakter tersendiri, ya, karena memang pada dasarnya Desa Wisata Batu Layang ini terbentuk kita sesuaikan dengan potensi, karakteristik, dan juga kearifan lokal yang ada di Batu Layang. Nah sehingga bila mana kita berwisata ke Desa Batu Layang, Desa Wisata Batu Layang ini menyuguhkan berbagai varian fasilitas pariwisata yang tetap berbasis masyarakat. Ya contoh di kita di sini ada destinasi wisata alam. Kalau wisata alam mungkin seluruh wilayah yang ada di Indonesia ini kaya akan wisata alam. Nah tetapi di Desa Wisata Batu Layang itu sendiri kita mencoba membuat terobosan bagaimana caranya potensi selain wisata alam itu bisa juga dilaksanakan untuk salah satu bagian dari desa wisata. Contohnya di Blok Kampung Kubang, di sana kita ada wisata kebun, ya. Jadi konsepnya di sana agrowisata, termasuk membajak sawah. Kita di sini masih pakai kerbau, jadi masih menggunakan alat tradisional. Nah ini kita jadikan salah satu daya tarik untuk wisatawan. Bagaimana caranya
bisa masuk ke wilayah desa wisata Batulayang ini bisa mendapatkan pengalaman-pengalaman yang ini yang mungkin tidak bisa terlupakan. Nah, termasuk juga potensi lain, ya makanya kita insya Allah ke depan kaitan dengan 23 RT yang ada di Batulayang ini, bagaimana caranya supaya bisa berkontribusi untuk memajukan lebih lagi kaitan dengan desa wisata Batulayang. Jadi UMKM dan kerajinan-kerajinan di masing-masing wilayah itu kita coba dorong supaya bisa berkolaborasi dan bisa warga masyarakat kita ini bisa menjadi investor di desanya sendiri, utamanya seperti itu. Baik sekali. Kalau misalnya dari Bapak itu bagaimana? Mangga. Oh, sudah. Oke, baik. Oh, berarti sudah sama ya, Pak ya? Oke. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Hingga saat ini, bagaimana keterlibatan masyarakat dalam mendukung pengembangan desa wisata, Pak? Oh, boleh Kang Pale jawab? Gak apa-apa, Pak. Atau Ibu deh, Ibu. Ini pertanyaannya. Hingga saat ini, bagaimana keterlibatan masyarakat dalam mendukung pengembangan desa wisata? Keterlibatan masyarakat itu sangat berperan ya di sini. Karena desa wisata itu terbentuk yang menjadi desa wisata seperti sekarang itu karena masyarakat sendiri sendiri. Seperti UMKM dan masyarakat, terutama itu masyarakatnya yang mengelola homestay juga itu berperan besar untuk desa wisata yang ada di sini. Begitupun lembaga desa itu sangat mendukung itu mungkin. Jadi itu homestay itu program baru ya? Homestay itu udah dari lama, jadi terbentuknya desa wisata itu dari awal memang sudah dibentuk juga homestay, di mana keterlibatan masyarakat itu sangat membantu, dan keterlibatan masyarakat itu dampaknya itu luar biasa gitu. Jadi sampai terbentuknya desa wisata itu karena masyarakat di sekitar desa wisata kami. Berarti banyak sekali kontribusi juga ya dari masyarakat di desa Batulayang ini. Betul, dari UMKM-nya, dari kerajinannya, semuanya itu berperan besar. Tentunya desa wisata bisa seperti sekarang seperti ini itu berkat keluarga masyarakat kita. Ya. Baik. Kalau Kang Pale gimana? Ada pendapat? Dari saya sendiri sih memang masyarakatnya lebih antusias untuk mendukung programnya di sana. Oke, baik. Oke, berarti intinya masyarakat di desa Batulayang itu sangat-sangat berkontribusi dalam membangun ekonomi di desa ini. Baik. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya, Bu. Pada tahun 2025, apa saja sih program penguat pemerintah dan pembangunan desa P3PD yang akan dilakukan oleh Pak Kades dan juga Pak Kang Ale? Untuk 2025, makanya seperti yang saya tadi sampaikan, karena di 2024 ini kita sudah mencoba kaitan dengan pengembangan hal yang berkaitan dengan destinasi yang ada di desa wisata Batulayang. Nah, sehingga di 2025 target kita kaitan dengan pendukung progresan kaitan dengan masalah desa wisata ini supaya ini lebih bisa dirasakan dan manfaatnya. Nah, insya Allah di 2025 kita lebih kepada pengembangan UMKM yang ada di masing-masing wilayah yang ada di desa Batulayang. Nah, sehingga bila mana itu di 2025 sudah muncul, itu akan sangat dirasakan. Karena apa? Di setiap RT yang ada di Batulayang ini tidak semua memiliki destinasi wisata. Nah, tetapi dengan munculnya UMKM tersebut di kolaborasi dengan desa wisata sebagai salah satu itu bisa dijadikan oleh-oleh ataupun buatangan dan juga merchandise dari kerajinan warga ini. Nah, ini kan otomatis bisa menjadi mesin pendorong perekonomian warga masyarakat. Jadi tujuan kita di 2025 desa wisata Batulayang ini bisa
merekrut lebih banyak UMKM yang ada di masing-masing wilayah. Mungkin seperti itu. Oke. Berarti UMKM di sini itu benar-benar dari lokal banget ya Pak ya. Semuanya itu diolah dan juga dikemas supaya pembangunan ekonomi di sini itu berjalan dengan lancar gitu ya Pak ya. Oke. Baik, memang desa wisata itu bukan hanya punya daya tarik wisata alam, buatan, dan budaya, tapi juga memiliki program yang tentunya sangat keren banget ya. Wah, menarik sekali nih tentunya. Baik nih Pak Kades, Kang Pale, dan juga Ibu, kita sudah hadir pada hari ini dan tentunya masih banyak yang akan dilakukan dan juga kita akan bahas seputar dari Desa Batulayang setelah jeda berikut ini. The fourth industrial revolution is increasingly supporting the advancement of global communication and information technology. Its development must be accompanied by the ability and skills to adapt and take advantage of all opportunities within it. Are we ready to welcome it? The Faculty of Social Sciences and Humanities, Pakuan University, has always been a place to develop abilities and skills in the fields of language, literature, and communication. The Faculty of Social Sciences and Humanities, Pakuan University, accommodates 4 study programs with good prospects in the future, such as Indonesian Literature Study Program, English Literature Study Program, Japanese Literature Study Program, and Communications Sciences Study Program. Each study program carries out various effective and applicable lecture activities to create an active and creative generation in global developments. Academic services are supported by CIMAP platform, an integrated information system that is practical and make it easier for the students to process and obtain information about academic activities. Our complete and comfortable facilities provided to support all academic and non-academic needs of students. Library, language laboratory, multimedia laboratory, broadcasting laboratory, photography laboratory, art laboratory, lectures room, academic services. Faculty of Social Sciences and Humanities, as a learning organization, will continue to improve the quality of lecturers and also graduates, participate in preserving the culture of local wisdom, excelling in the fields of language and literature, media and communication. Along the way, our faculty students have won various achievements and appreciation in the academic and non-academic fields. Hi everyone, my name is Anissa Azahra. I'm the alumni of Pakuan University. The organization in Pakuan University are very fun, even can boost our interest and social skills. And I was taught and guided by highly professional, supportive, and very creative community and lectures. And my class were also very engaging and fun. Students will be provided in the space to explore, discover, and develop their respective interests and talents, as well as forming competitive and prepared individuals to build a better future. The best generation to welcome the advancement of communication and information technology starts here. Let's be active, creative, and innovative people with the Faculty of Social Sciences and Humanities, Pakuan University. Baik, terima kasih Pak Kades atas wawasan yang luar biasa di segmen sebelumnya.
Dan juga kita akan membahas pencapaian dan potensi Desa Batu Layang serta berbagai langkah yang telah diambil untuk mengembangkan desa wisata ini. Baik, kita akan lanjutkan pembahasan berikutnya ya. Oke, baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Baik, untuk Pak Kades, Ibu dan Kang Ale, kira-kira nih Desa Batu Layang kan dikenal tidak hanya dari keindahan alamnya, tetapi juga dari kearifan lokal yang sangat dijaga. Nah, bagaimana usaha desa dalam menjaga kearifan lokal di desa ini, baik saat ini maupun di masa depan? Mungkin kaitan dengan masalah kearifan lokal, sebetulnya kearifan lokal warga di kita ini itu menjadi keseharian, ya, menjadi keseharian. Salah satunya contoh kaitan dengan masalah pertanian. Ya. Pertanian di sini masih dikelola secara tradisional. Contoh yang tadi saya sampaikan, di kita ini untuk membajak sawah itu masih menggunakan alat bajak tradisional, yaitu berupa kerbau. Nah kan ini menjadi salah satu kearifan lokal yang sampai saat ini masih terjaga, masih dilestarikan, dan kemungkinan ini tidak akan bisa berubah kepada alat yang istilahnya seperti traktor yang seperti sekarang sudah dipakai di daerah lain gitu. Karena memang kontur pesawahan di kita ini kan teraseri, termasuk banyak bebatuan. Nah sehingga bila mana menggunakan mesin itu akan hasilnya akan berhambat. Nah sehingga kaitan dengan bajak sawah masih menggunakan kerbau ini insya Allah pasti akan terjaga selama pesawahan kita masih ada. Ya, mudah-mudahan ini warga masyarakat juga kaitan dengan hal yang berkaitan dengan kearifan lokal, kaitan dengan masalah seni dan budaya. Ya alhamdulillah sampai saat ini dengan adanya desa wisata ini bisa menjadi salah satu wadah yang dulunya misal warga masyarakat suka dengan kesenian, suka dengan tarian dan sebagainya. Nah sehingga sekarang dengan adanya desa wisata ini bisa menjadi salah satu ajang promosi wisata kita. Nah sehingga bila mana ada tamu yang berkunjung ke desa wisata Batu Layang, pasti mereka ini disuguhkan dengan tarian jaipo ataupun tarian dan juga kegiatan-kegiatan yang notabene itu menjadi salah satu adat tradisional warga masyarakat kita di sini, khususnya warga masyarakat lokal. Mungkin seperti dan untuk ke depan mudah-mudahan desa wisata ini, karena kita memang dari awal kita ingin Desa Batu Layang ini menjadi desa wisata seutuhnya, yang mana desa wisata seutuhnya maksudnya ini bisa mencakup seluruh wilayah yang ada di Desa Batu Layang. Mereka bisa memunculkan potensi yang ada di Batu Layang ini sehingga 23 RT yang ada di Batu Layang ini bisa menjadi salah satu bagian dari desa wisata Batu Layang itu sendiri. Mungkin seperti itu. Oke, baik. Kalau dari Ibu sendiri dan juga Mas Farid ada pendapat? Mungkin dari kearifan lokal yang belum disebut Bapak, ada yang masih bisa diulas? Mungkin untuk kedepannya, karena di sini juga kita untuk kearifan lokalnya seperti kita masih menjaga budaya-budaya seni, jadi ada angklung juga ke depan. Angklung juga sudah ada di kita, ada angklung WG Hejo, juga untuk sanggar seninya ada tari jaipo. Mungkin kedepannya kita bukan hanya ada di sekitar RW di atas saja ya di desa wisata, tapi kita akan mengembangkan di wilayah di RT-RT lain sehingga kita yang mana yang berpotensi nanti akan muncul. Mungkin untuk kedepannya kita akan melakukan pelatihan-pelatihan untuk keseniannya seperti jaipo, angklung itu tersebar ke setiap wilayah. Untuk Bapak Fahri. Oke, baik. Wah, terima kasih udah banyak sekali nih masukan-masukan dari ini. Berarti di sini tuh benar-benar menggunakan kearifan lokal untuk melestarikan budaya gitu ya Pak ya. Mulai dari kerbau dan juga tari jaipo dan juga angklung nih. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Tahun 2025 tentu menjadi momen yang penting bagi Desa Batu Layang. Kira-kira apa saja sih prioritas pembangunan yang akan dilakukan di tahun depan? Untuk prioritas pembangunan di Desa Batu Layang di tahun anggaran 2025 yang mana kemarin kita sudah melaksanakan musrenbang desa,
Itu pengajuan dari segenap para ketua RT dan RW di masing-masing wilayah, dan juga ada juga program prioritas yang akan dilaksanakan di 2020. Yang pertama itu tetap kaitan dengan masalah infrastruktur penunjang. Infrastruktur penunjang pariwisata di sini memang sekarang alhamdulillah mungkin sekitar 75% sudah terbangun dengan baik dengan adanya bantuan dari pemerintah daerah ataupun pusat. Nah, sehingga di 2025 kita akan tuntaskan kaitan dengan pembangunan jalan, jembatan yang menuju akses destinasi pariwisata yang ada di kita. Nah, selebihnya itu di 2025 seperti yang tadi saya sampaikan, kita untuk fokus bagaimana caranya UMKM di masing-masing wilayah ini bermunculan. Nah, sehingga di 2025 kita berharap UMKM termasuk masalah kearifan lokalnya dan kerajinan khas warga masyarakat Batu Layang ini di 2025 ini kita bisa impersir, termasuk kita bisa menjadikan paket yang ada di desa wisata Batu Layang. Mungkin seperti itu. Kalau untuk Ibu, kira-kira apakah ada rencana pengembangan baru di tahun 2025, Bu? Mungkin sama aja seperti Pak Kades. Untuk kedepannya di 2025 kita lebih ingin memunculkan untuk UMKM-nya. Jadi UMKM-nya pengennya itu tersebar di seluruh RT di desa Batu Layang. Oke, baik. Wah, ternyata akan terus berekspansi ya Pak ya, ke masa depan yang lebih cerah. Oke, baik, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Baik, Pak Kades, tema talk show kita hari ini kan Desa Wisata Batu Layang Mendunia. Kira-kira nih, Pak Kades apakah mempunyai mimpi terbesar yang ingin diwujudkan di desa ini? Mimpi terbesar kami kaitan dengan desa wisata seperti yang saya tadi dari awal katakan. Saya ingin Desa Wisata Batu Layang ini menjadi salah satu motor penggerak utama perekonomian warga masyarakat. Karena Batu Layang ini berada di kawasan puncak. Kawasan puncak ini notabene tempat strategis untuk kunjungan para wisatawan. Nah, sehingga warga masyarakat kita dengan adanya destinasi-destinasi wisata baru, termasuk juga banyaknya villa-villa dan sebagainya. Nah, ini akan sangat lebih baik bila mana desa wisata ini terus fokus dengan potensi yang ada, dengan kearifan lokal yang ada, bagaimana caranya warga masyarakat bisa melaksanakan menjadikan yang tadi saya sampaikan pariwisata ini menjadi roda penggerak perekonomian masyarakat. Memang saat ini juga warga masyarakat rata-rata di Batu Layang ini memang keterkaitan langsung dengan pariwisata ini sangat kental. Ya, jangan hanya desa wisata, banyak juga warga masyarakat kita ini sebagai penjaga villa, ya, sebagai istilahnya penyedia catering. Nah, ini kan berkaitan juga dengan pariwisata yang ada di kita. Makanya sehingga dengan adanya posisi kita di wilayah puncak yang berbatasan langsung dengan ibu kota Jakarta, nah ini momen ini yang harus kita manfaatkan dengan sebaik mungkin. Bagaimana caranya? Seperti tadi cita-cita saya di 2025 dan ke depan, pariwisata ini menjadi benar-benar menjadi roda penggerak. Ya, memang sekarang juga sudah dirasakan, gitu kan, dengan banyaknya pariwisata. Yang pertama kaitan dengan warung-warung kelontong, ya, dengan adanya pariwisata di kita itu sangat berdampak. Ibu-ibu pemilik homestay, termasuk warga masyarakat penjajah makanan, oleh-oleh dan sebagainya, kan ini secara tidak langsung mereka merasakan dampak manfaat, mendapatkan hasil dari pariwisata, ya, termasuk tukang ojek, ya kan, kalau tidak ada yang berwisata ke sini, ya mungkin penghasilan mereka juga tidak seberapa, karena warga masyarakat itu sudah banyak mempunyai motor. Nah, tapi di kita ini kan tukang ojek sekarang sudah beralih. Sekarang mereka ini lebih fokus kepada masalah promosi wisata juga, ya, promosi villa, promosi destinasi. Nah, ini secara langsung tukang-tukang ojek di kita, warga masyarakat kita ini, mereka secara tidak langsung sudah bisa melaksanakan ataupun mendapatkan hasil dari pariwisata itu sendiri yang ada di Desa Batu Layang. Mungkin seperti itu.
Untuk kira-kira untuk homestay apakah akan melakukan semua rumah-rumah di sini akan dijadikan homestay gitu Pak? Cita-cita kami dan memang nanti 2025 kita agendakan juga. Kalau untuk sementara kita di sini homestay kan baru ada 1 RT ya, baru ada 1 RT, kurang lebih ada 48 homestay. Nah mudah-mudahan di 2025 nanti ada wilayah yang kita bisa plotting menjadi homestay juga gitu. Kalau tujuan kita sih nanti karena kita agrowisata sudah ada, ya mungkin di daerah agrowisata itu masih kekurangan akomodasi, yaitu salah satunya tempat nginap ya. Jadi makanya insya Allah nanti di 2025 kita selalu akan support rekan-rekan dari desa wisata itu sendiri, bagaimana caranya pengembangan homestay ini bisa terlaksana dengan baik dan bisa seluruh wilayah yang menjadi tujuan wisata itu pengunjungnya bisa menginap di homestay. Jadi insya Allah 2025 kita akan pengembangan kaitan dengan homestay, yaitu menjadi gagasan Ketua Desa Wisata juga, karena memang homestay ini salah satu salah satu penunjang desa wisata kami, sehingga desa wisata kami ini ya, seperti yang tadi sampaikan ya, di tingkat kabupaten baik provinsi ataupun kemarin di UNWTO itu salah satunya masalah kaitan pengelolaan homestay. Nah, sehingga homestay tersebut itu kan sangat benar-benar dirasakan ataupun itu menjadi bagian yang pemberdayaannya ini terlihat ya, pemberdayaannya terlihat, termasuk tamu yang berkunjung kalau ke villa mungkin mereka sudah terbiasa, tetapi mereka berbaur dengan masyarakat, menginap di rumah warga. Nah ini menjadi suatu pengalaman yang sangat mereka tidak bisa lupakan, mungkin seperti itu. Saya juga jadi tertarik nih Pak, menginap di homestay. Ya, ditunggu ya. Baik, kalau aku mau nanya sedikit buat Ibu dan Kang Pale, apakah ada yang ingin diwujudkan di tahun 2025 di Desa Batulayan? Dari saya mungkin sebagai Ketua PKK Desa Batulayan, saya ingin Desa Wisata Batulayan ini lebih memajukan kesejahteraan masyarakat banyak tentunya. Tentunya di sini juga ada dari ibu-ibu kader dan kader posyandu, mudah-mudahan semuanya nanti bisa ikut terlibat di Desa Wisata. Itu Kang Pale ada pendapat? Oh iya. Oke, wah sangat menarik banget ya. Baik Pak Kades dan juga Kang Pale dan juga Ibu Sherly. Kalau begitu kita akan lanjutkan ke talk show setelah jeda berikut ini. Desa wisata itu mungkin desa yang istilahnya bisa menggali potensi ataupun bisa menjadikan sumber daya alam yang ada di wilayah khususnya desa kita ini bisa kita gali bersama dengan masyarakat secara swadaya, yang sehingga keterlibatan masyarakat untuk di desa wisata ini sangat dominan. Jadi warga masyarakat kita bisa berwirausaha ataupun bisa menjadi investor di desa kita sendiri. Untuk Batulayang sendiri, kebetulan memang dulu di Batulayang ini ada yang namanya dusun wisata. Cuma alhamdulillah di 2014 itu ada plotting dari kabupaten kaitan dengan pembentukan 25 desa wisata yang ada di Kabupaten Bogor. Dan kebetulan salah satunya Batulayang masuk menjadi salah satu dari 25 desa wisata yang ada di Kabupaten Bogor. Nah di situ momen kita, alhamdulillah yang tadinya kita hanya menjadi dusun wisata, dengan adanya ini dari kabupaten, sehingga kita di 2014 langsung membuatkan SK untuk kepengurusan
desa wisata itu sendiri, yang notabene memang sebelumnya dari warga masyarakat kita di sini mayoritas memang berprofesi, khususnya anak-anak muda ini menggeluti bidang wisata. Itu banyak IO di sini, termasuk guide yang biasa memandu wisatawan yang ada di kita. Nah, di situ dijadikan wadah. Jadi desa wisata ini menjadi salah satu wadah juga untuk warga masyarakat kami, baik orang tua ataupun anak muda. Jadi mereka bisa menjadikan pariwisata ini sumber pemasukan untuk warga masyarakat kami. Kalau untuk keunggulan, memang kalau secara alam, memang kita sudah dianugerahi alam yang memang sangat luar biasa. Mungkin sama seperti desa-desa lain. Untuk alam ini seperti di kita di sini ada air terjun ataupun istilah kita melihat pemandangan dan lain sebagainya, mungkin ini sudah di rata-rata di setiap desa ada. Tetapi yang lebih ditonjolkan di sini kaitan dengan homestay. Jadi yang kita kedepankan dari awal untuk desa wisata ini konsepnya homestay. Jadi gimana caranya warga masyarakat kita walaupun hanya memiliki rumah ukuran 50-100 meter, tapi itu bisa dikaryakan dan bisa menjadikan penghasilan tambahan untuk ekonomi warga masyarakat kami. Jadi yang ditonjolkan sampai saat ini homestay, dan pengembangannya alhamdulillah sekarang sudah 2 RT menjadi homestay, dan sekarang kita lagi pengembangan untuk agrowisatanya juga, dan kita terus sosialisasi kepada masyarakat supaya di area agrowisata juga supaya homestay rumah warga di situ juga sudah siap bila mana kita ada tamu-tamu kunjungan. Untuk desa wisata kami sendiri, kita di 2018 alhamdulillah waktu itu kita mendapatkan apresiasi menjadi juara harapan 1 ataupun juara keempat kaitan dengan pengelolaan homestay. Itu di 2018 dan berlanjut di 2019 kita juga sama, itu mendapat peringkat ke-3 kaitan dengan pengelolaan homestay. Dan kemarin di 2020 Desa Wisata Batulayang ini menjadi salah satu desa wisata yang berkelanjutan, yang tersertifikasi oleh Kementerian Pariwisata, itu masuk 16 besar. Jadi 16 desa wisata yang tersertifikasi itu di 2020 alhamdulillah Batulayang mendapatkan. Dan kemarin di 2021 kita masuk di 100 besar anugerah desa wisata Indonesia. Itu kita alhamdulillah mewakili Kabupaten Bogor juga masuk di 100 besar anugerah desa wisata Indonesia. Kita tuh jual lebih program juga ya. Selain kita punya alat yang saya sampaikan tadi yang bagus, kita juga ada program dari edukasi kearifan lokal masyarakat yang kita jual. Salah satunya dari budaya yang tadinya hanya sebagai iseng-iseng aja, tapi sekarang sudah jadi nilai rupiah, dari seni tari jaipong, angklung, dan edukasi pertanian yang juga kita jual, di mana wisatawan bisa melakukan bercocok tanam terus sampai panennya. Terus kita ada outbound yang penting belanjanya, terus kita ada beberapa kegiatan-kegiatan seperti api unggunnya yang kita coba tonjolkan. Itu dari desa wisata adalah yang dimana desa wisata itu adalah berbasiskan masyarakat. Jadi masyarakat coba untuk berkecimpung langsung atau mengelola destinasi yang ada di desanya. Jadi masyarakat tidak hanya sebagai penonton aja, tapi sebagai pelaku pariwisata. Lensa Desa. Baik pemirsa, terima kasih karena sudah terus menyaksikan Lensa Desa, dan kita berikan dulu tepuk tangan yang besar untuk narasumber kita dan juga seluruh audiens yang sudah berpartisipasi. Baik, nah setelah diskusi menarik bersama narasumber kita, sekarang saatnya kami memberikan kesempatan nih untuk seluruh audiens untuk menanyakan
sebanyak-banyaknya kepada narasumber kami. Baik, jika ada saran atau masukan kepada pemerintah desa ataupun dengan pengelola desa wisata, bisa kami persilahkan. Baik, Bapak atau Ibu, siapa yang ingin mengawali sesi ini? Silakan angkat tangan dan juga berikan pertanyaannya. Baik, Ibu yang di belakang. Oh, boleh ke depan. Beri tepuk tangan dong untuk Ibu. Baik Ibu, kira-kira namanya siapa? Nama saya Siti Rohani. Mohon maaf Bapak, ada pertanyaan sedikit buat Bapak dengan kami. Desa wisata kita kan sudah menggema ya Pak ya. Indonesia sudah mengetahui. Bagaimana cara menjaga keseimbangan antara perkembangan wisata dan pelestarian budaya serta lingkungan agar identitas lokal tetap terjaga, Pak? Pertanyaan saya. Terima kasih pertanyaan dari saya Ibu. Ayo, boleh dijawabnya Pak. Iya boleh, dua-duanya. Pak Pale, silakan juga bisa membantu Ibu jawab. Hatur nuhun Bu. Untuk pertanyaannya mungkin tadi yang disampaikan bagaimana menjaga keseimbangan ya kaitan dengan budaya, lingkungan dan kearifan lokal yang ada. Nah, untuk desa wisata Batulan itu sendiri terbentuk dulu dari komunitas lingkungan. Ya, dulu dengan adanya village, baik Sapu Jagat dan juga Sapu Nyere yang mungkin salah satunya Ibu Iro selaku pemerhati lingkungan yang ada di Batulayang. Nah, sehingga dengan dasar rekan-rekan dari desa wisata ini mempunyai basic dari lingkungan, nah sehingga kaitan dengan masalah kelestarian dan sebagainya ini menjadi salah satu paket kunjungan juga. Ya, di desa wisata ini ada paket yang namanya paket adopsi pohon. Itu penanaman dan juga perawatan untuk kedepannya. Itu ada di paket wisata. Jadi uniknya desa wisata Batulayang ini kita dengan datangnya tamu ini bukan tamu istilahnya hanya sekedar ingin datang ke kita hanya sekedar ingin hiburan saja, tetapi mereka lebih kepada bagaimana caranya masuk ke desa wisata Batulayang ini mereka bisa diedukasi baik kaitan lingkungan ataupun kaitan lainnya ya, termasuk salah satunya ada penanaman pohon. Nah, penanaman pohon itu dilaksanakan oleh tamu yang berkunjung. Nah, sehingga mereka 1 tahun kemudian itu akan datang kembali karena mereka merasa mereka sudah menanam di sini. Nah, itu menjadi salah satu ya itu ingin melihat progresnya. Itu menjadi salah satu konteks juga. Nah, termasuk juga kaitan dengan masalah pengolahan sampah, ya pengolahan lingkungan yang mana desa wisata ini mungkin sudah beberapa kali ya membawa tamu kunjungan ke Bank Sampah Katumbiri ataupun ke Eco Village Sapu Nyere. Nah, itu kan edukasi mengenai dengan masalah pemilahan sampah, termasuk masalah bagaimana caranya sampah yang tadinya tidak berharga tapi bisa menjadi nilai rupiah. Salah satunya dengan pembuatan kerajinan dari sampah itu sendiri. Nah, termasuk kaitan dengan kearifan lokal, termasuk budaya di dekat Bank Sampah Katumbiri. Di situ ada Sanggar Legehejo, ya, Sanggar Legehejo yang mana memang Sanggar Legehejo itu salah satu kreativitas warga masyarakat di bidang seni budaya khususnya angklung dan juga musik tradisional. Nah, itu menjadi salah satu bagian dari desa wisata dan juga itu selalu ditampilkan bila mana ada tamu yang berkunjung ke desa wisata. Nah, itu yang seperti tadi Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Desa sampaikan, mudah-mudahan nanti di 2025 ini baik angklung Legehejo ataupun kaitan dengan seniman ataupun warga masyarakat kita yang sudah eksis di bidang tari jaipong dan sebagainya. Nah, ini mudah-mudahan bisa dikembangkan ke seluruh wilayah yang ada di Desa Batulayang. Jadi bila mana ada tamu kunjungan itu tidak hanya menggunakan grup ataupun komunitas yang itu saja, tetapi ada juga komunitas-komunitas lain
yang nanti mudah-mudahan bisa kita melaksanakan pelatihan dan pembinaan untuk depannya. Mungkin seperti itu, Ibu. Atau pun pertanyaannya. Baik, wah beri tepuk tangan untuk Bapak Ibu. Baik, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Apakah ada pertanyaan lagi? Ya Ibu, bisa maju ke depan. Beri tepuk tangan dulu. Baik, perkenalkan namanya Ibu siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Ibu Lis. Saya ada pertanyaan buat Bapak Kades. Sedikit pertanyaan. Ini Pak, bagaimana upaya pemerintah desa agar seluruh warga desa merasakan manfaat terutama ekonomi dan pelestarian budaya? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin yang pertama kaitan dengan desa wisata, kita harus kembali lagi kepada landasan awal terbentuknya desa wisata ini dari warga masyarakat lokal. Nah, termasuk yang kami selaku pemerintah desa, dengan adanya desa wisata ini menjadi salah satu bagian yang harus menjadi prioritas kita, ya. Dengan adanya destinasi wisata yang berada di wilayah Kampung Pasir Manggis contohnya, termasuk wilayah Kampung Kubang. Nah, itu kaitan dengan apa yang sudah dirasakan dampak manfaatnya. Yang pertama dari infrastruktur, ya. Infrastruktur desa dibangun itu kan harus berdasarkan potensi. Kita ngambil prioritas di desa ini kan, pengajuan itu banyak ya, dari setiap wilayah itu pasti ada. Nah, tetapi di sini ada prioritas pembangunan desa. Nah, salah satunya bagaimana caranya potensi yang ada di desa ini bisa berjalan maksimal, makanya kita prioritaskan untuk pembangunan di area desa wisata. Ya, yang mungkin dulu sebelum adanya desa wisata, jalan menuju area Curug Kempor dan sebagainya kan itu istilahnya sudah tidak layak. Nah, tetapi dengan adanya desa wisata, kita selaku pemerintah desa mendorong itu supaya bagaimana caranya infrastruktur menuju desa wisata itu bisa baik, ya. Alhamdulillah terbukti dengan adanya desa wisata, infrastruktur jalan, jembatan menuju akses pariwisata itu alhamdulillah sekarang sudah rampung. Nah, sehingga warga masyarakat di sisi ekonomi dan juga di sisi kaitan dengan pemanfaatannya itu kan itu lebih terasa, ya. Beda dengan dulu sebelum ada desa wisata. Jadi akses jalan, infrastruktur dan sebagainya itu sudah berjalan dengan baik dengan adanya prioritas itu untuk pengembangan wisata. Nah, termasuk kaitan dengan masalah ekonomi warga masyarakat. Nah, kadang-kadang di kita hanya berpikir, ya, dengan adanya desa wisata apa sih yang sudah kita rasakan, apa yang sudah kita dapatkan. Nah, tetapi kita sebagai warga masyarakat, ya, dengan adanya desa wisata seperti yang saya tadi sampaikan, dengan banyaknya tamu pengunjung ke kita, otomatis perekonomian warga masyarakat ini berjalan, ya. Yang tadinya warung kelontong biasa dibeli oleh warga masyarakat biasa, dengan adanya destinasi termasuk desa kita menjadi salah satu tujuan wisata, otomatis warung-warung kelontong yang ada di kita ini juga biasa penghasilan khusus dari warga masyarakat sekarang dari tamu-tamu pengunjung juga sangat signifikan. Berarti dalam pembangunan infrastruktur dan juga jalanan itu kan membantu UMKM agar untuk menghasilkan uang lagi, ya. Nah, seperti itu, ya. Otomatis kan pengunjung banyak, berarti perputaran ekonomi di masyarakat juga akan banyak, ya. Jadi kami dari desa wisata ini kan bukan istilahnya bisnis. Nah, tetapi desa wisata ini bagaimana cara desa wisata bisa mengundang para wisatawan ke desa kita untuk berwisata. Nah, datangnya dari Jakarta ataupun dari luar daerah ke kita, otomatis mereka datang ke sini kan membawa uang. Otomatis membawa uang. Nah, bagaimana caranya uang tersebut dihabiskan di negara kita, bukan diberikan kepada desa wisata, karena desa wisata
itu tidak sifatnya tidak bisnis, kita promosi, kan seperti itu. Promosi kan seperti itu. Nah, tetapi dengan banyaknya pengunjung ke kita, otomatis UMKM berjalan, ya, termasuk masalah sekarang seperti gate lokal ataupun broker villa, itu kan sangat mudah untuk mempromosikan apa yang mereka ingin tawarkan kepada pengunjung yang ada ke kita. Jadi secara dampak ekonomi, ya, dengan adanya wisata di kita, dengan banyaknya tamu kunjungan, otomatis itu bisa kontribusinya secara langsung kepada masyarakat, kan seperti itu ya. Nah, jadi mungkin harapan saya ke depan, nah, sehingga mudah-mudahan warga masyarakat kita bisa menjadi investor ataupun menjadi bos di daerah kita sendiri, ya. Dengan adanya daerah tempat kunjungan wisata, otomatis kita membuat apa saja pasti laku, kan utamanya seperti itu ya. Mungkin seperti itu penjelasannya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaan Ibu. Oke, kita lanjut lagi. Apakah ada pertanyaan lagi? Ada? Oh, ibu nanya, Bu. Oke, beri tepuk tangan untuk Ibu dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ibu Suryani. Saya akan memberikan satu pertanyaan nanti pemerintah desa. Apa saja bantuan sosial atau program pemerintah yang sudah diterima oleh warga desa Batulayang, dan bagaimana cara agar lebih banyak warga yang bisa memanfaatkannya. Segitu aja pertanyaan. Baik, terima kasih Bu. Mungkin kaitan dengan bantuan sosial ya, bantuan sosial masyarakat, ya mungkin kaitan dengan bantuan tersebut yang ada di desa, yang kewenangannya menjadi tanggung jawab pemerintah desa, yaitu di kita ada bantuan langsung tunai dana desa, yang mana dari bantuan langsung tunai dana desa untuk tahun kemarin, tahun 2024 ini ada 130 KPM. Apa itu? Kelompok penerima manfaat, ya 130. Nah, tetapi di 2025 ya karena kan kaitan dengan bantuan ini erat kaitannya dengan dampak COVID dulu ya, kaitan masalah COVID. Makanya desa diharuskan menganggarkan untuk bantuan langsung tunai. Nah, sehingga di setiap tahun itu pasti ada perubahan, berkurang. Justru kalau bantuan langsung itu jangan sampai tahun ini 100, tahun depan 200, berarti tandanya warga masyarakatnya kekurangan terus ekonomi. Jadi makanya untuk tahun 2025 sekarang itu di kita ada 90 KPM untuk bantuan langsung tunai dana desa. Nah, kalau untuk bantuan-bantuan lain yang sifatnya langsung baik dari pemerintah daerah, itu ada bantuan beras secara langsung kepada masyarakat, dan juga ada program PKH ya, program PKH dan sebagainya. Nah, itu langsung disampaikan kepada masyarakat tanpa melalui pemerintah desa. Jadi mungkin itu kaitan dengan bantuan sosial yang ada di masyarakat. Oke, baik. Kalau untuk Ibu, apakah mau menambahkan? Cukup ya. Untuk kan paling. Oke. Baik, apakah ada pertanyaan lagi? Baik pemirsa, sesi tanya jawab tadi benar-benar luar biasa ya. Terima kasih kepada semua audiens atas pertanyaan dan antusiasme yang sangat luar biasa. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Desa Batulayang, Bapak Iwan, dan juga Ibu Sherly, Ketua dari Desa Batulayang, dan juga Bapak Kampale selaku staf pengelola Desa Batulayang. Dan juga karena sudah berbagi pengalaman yang menarik untuk kami para penonton. Jawaban dan pemaparan dari Pak Kades, Kang Pale, dan juga Ibu tadi sangatlah bermanfaat sehingga memberikan kita gambaran yang jelas tentang potensi luar biasa Desa Wisata Batulayang. Kita berharap semoga Desa Wisata Batulayang dunia
semakin maju dan mampu meningkatkan length of stay dan juga bertambah banyak wisatawan dan selalu mensejahterakan rakyat. Segala informasi dan inspirasi dari talk show hari ini dapat menjadi motivasi bagi kita semua dan terus mengembangkan potensi desa-desa kita di Indonesia. Sekali lagi, saya Joshua Brian Tio sebagai host pada hari ini mengucapkan selamat tahun baru 2025. Terima kasih dan sampai jumpa. Baik, terima kasih kepada Joshua atas panduan talk show yang sangat luar biasa. Baik, perkisah perjalanan kita di Desa Lensari ini sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak telah bersama kami menyimak semua cerita inspiratif tentang Desa Wisata Batu Layang yang penuh keunikan dan potensi yang luar biasa. Tentu apa yang kita bahas hari ini hanya sebagian kecil dari hal yang menarik yang ada di Desa Batu Layang. Mulai dari keindahan alamnya, kekayaan budayanya, hingga peran aktif masyarakat yang terus berinovasi. Semua itu menjadikan desa ini sebagai desa yang patut untuk dikunjungi. Jadi bagi Anda yang belum pernah ke sini, jangan ragu untuk merencanakan perjalanan Anda, nikmati keindahan alam, pelajari budaya yang kaya, dan temui masyarakat yang ramah. Desa Batu Layang menanti Anda. Nah, sebelum ke penghujung acara, kayaknya ibu-ibu sama bapak-bapak pada ngantuk dan lemes ya. Kira-kira masih inget gak jargonnya? Ada yang masih inget? Coba apa? Desa mendunia. Betul, tapi bisa lah dikit ya. Jadi jargon kita itu ada dua. Yang pertama itu wisata ramah. Ibu-ibu atau bapak-bapak jawab, tapi bisa. Ya, nah kita coba ya. Wisata ramah, tapi bisa. Lensa desa, mengembangkan pendidikan desa. Oke, baik, terima kasih. Sebelum kita benar-benar mengakhiri acara hari ini, sebagai tanda terima kasih atas waktu dan pengetahuan yang telah diberikan kepada kami ingin memberikan kenang-kenangan untuk Desa Batu Layang. Untuk itu, izinkan kami untuk menyerahkan kenang-kenangan sebagai bentuk apresiasi kami kepada Bapak Kepala Desa Batu Layang dan juga staf pengelola Desa Wisata Batu Layang. Semoga kenang-kenangan ini bisa menjadi simbol dari pertemuan kita ini dan mengingatkan kita semua akan keindahan dan potensi besar yang ada di Desa Batu Layang. Nah, ya, 3, alat kamera, 3, 2, lagi 3, 2, 1, oke, dah. Sekali lagi terima kasih kepada narasumber kita. Dah, yuk. Wisata